Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, kali ini kita akan reaction. Ini kita akan reaction lagi anak-anak abah ini ya, yang ngomongnya itu selalu provokasi, selalu menjelek-jelekkan pemerintah mulai zaman Pak Jokowi sampai Pak Prabowo, dan mereka sekarang yang disasar itu Mas Gibran selaku wakil presidennya. Mereka kayaknya nggak berani sama Pak Prabowo langsung ya. Jadi agenda mereka itu ingin mengadu domba antara Mas Gibran dan Pak Prabowo. Nah, tapi gagal terus, gagal maning ya. Nah, kemarin itu ya ada yang baru viral ini ya di ILC ya. ILC tahu kan ya? Ini perdebatan sengit antara Bu Irma Suryani, seorang politisi dari Partai Nasdem padahal ya. Kita tahu bahwasanya Partai Nasdem kan bukan partai pendukung pemerintah ya, bukan pengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Tapi kader yang satu ini, Ibu Irma Suryani ini, anggota DPR ya, ini sangat getol ya, menyuarakan kebenaran. Dia itu kayaknya apa ya? Ya, kalau benar ya benar, kalau salah salah ya. Jadi Bu Irma ini luar biasa kayaknya. Kayaknya cocok jadi menteri Bu Irma ini. Nah, dia ini membuat nangis si Said Didu. Tahu kan? Said Didu ya, bukan Scooby Doo ya. Said Didu ini kan sangat getol sekali bersama anak-anak abah itu, selalu menjelek-jelekkan pemerintah mulai Pak Jokowi bahkan Pak Prabowo ya. Nah, ini sampai mau nangis sih Said Didu ini. Bahkan ada juru bicara Anies Baswedan di situ juga disekat oleh Bu Irma ya, dipermaluin habis-habisan di situ. Langsung saja kita simak video-videonya. Teman bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, itu semua bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama Ya, aja. apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anda bodoh-bodoh, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. kalau bapak mau nangis silahkan nangis. Apa urusannya bapak mau nangis? Tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis saja bapak. Kalau mau Nangis aja. Menanggapi yang disampaikan Angga, justru sebaliknya Anda gagal. Gagal total, gatot. Anda bilang punya IT, punya tools yang begitu bagus, nggak ada hasilnya. Ya. Nah, ini kalau nggak salah juru bicaranya Anies Baswedan nih, Angga siapa namanya itu ya. Dia kayaknya ilmunya nggak nyampe sama Bu Irma ya. Jadi dipermalukan ya di ILC itu malah. Kan nggak ada hasil. Ada Saya nggak usah dijawab dulu nanti. Jangan kebiasaan ya. Apa hasilnya? Gaji gede tapi nggak ada hasil. Nah, kalau ini yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi? Gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu gubernurnya, presidennya, wakil presidennya. Itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong cuma sama cecunguk di bawah, kasih apa namanya, kasih laporan. Mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Dan dia pasti sudah lapor dengan presidennya. Program pusat ke daerah selama ini nggak pernah berjalan. Tahu nggak Anda? Kenapa? Kagak ada duitnya. Transfer daerah yang diberikan pusat ke daerah, itu dipakai daerah untuk kepentingan daerah, kepentingan program-program mereka. Bukan kepentingan program presiden yang dijalanin selama ini. Ketika saya tanya misalnya, program stunting lah saya kasih tahu. Sampai ke daerah, apa yang dilakukan orang-orang daerah untuk menyelesaikan masalah stunting? Seminar. Makanya nggak selesai. Kalau Anda suruh tadi ngomong, itu udah bagus. Suruh orang daerah yang ini dia apa namanya yang bikin. Tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok.
Nah kalau sekarang dilanjutin dengan Gibran, tapi Gibrannya sendiri turun, acungin jempol. Bukan malah bilang Anda turun ke pindah ke belakang. Di mana otak Anda mikir? Begitu. Anda anak muda, Gibran anak muda, support. Itu yang harus kita lakukan. Dia kumpulin, dia klaster, dia lapor presiden, presiden perintah menteri. Pak Prabowo kan bilang, siapa yang nggak menjalankan program saya, silakan minggir. Nggak perlu harus saya pinggirkan. Nah itu kita buktiin. Kita kasih kesempatan, belum 100 hari bos. Justru yang saya lakukan adalah mengingatkan, Mas Wapres, ini tuh sudah ada loh dikerjakan di Lapor 1708 dari zaman SBY. Ini udah ada loh contohnya di DKI Jakarta. Pakai jaki, ya udah pakai itu aja, silahkan ditiru. Nggak mau nyebut siapa yang bikin, fine, nggak ada masalah. Karena yang kita butuhkan adalah kebijakan yang bisa dirasakan oleh semua orang gitu kira-kira. Tapi sedikit koreksi Bu, jadi dana transfer daerah itu ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, ada dana bagi hasil. Saya nih betul. Tapi saya ini anggota DPR. Itu tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya sama penyelesaian laporan Bu. Saya anggota DPR, saya yang memberikan dana itu ke daerah. Setuju. Tapi ini kita ngomongin laporan, bukan ngomongin pembangunan. Lah, tadi kan Anda ngomong soal transfer daerah. Bagaimana sih? Enggak, saya yang ngomong tadi, Ibu yang ngomong duluan. Loh, kamu yang saya ngomong. nggak ngebahas itu Bu. Yang saya bahas adalah ini ada laporan dikerjakan sama pemerintah daerah, nanti dari by system itu mengontrol itu semua. Anda gitu. yang bicara pertama soal transfer daerah itu kalau tidak dikerjakan tidak bisa. Kan Anda tanya tadi sama saya. Bukan itu ya, saya nggak ngomongin tentang transfer daerah, UDAK dan lain-lain, enggak. Salah itu. Kita selesaiin aja itu deh. Pak Said Didu, pengamat sosial politik. Sebenarnya laporan langsung presiden ini terjadi pada saat Pak Sudarmono jadi Wapres 1988. Jadi bukan baru. Itu saat itu baru kali itu pertama kali Presiden Republik Indonesia memberikan tugas khusus kepada Wapres yang namanya pengawasan. Sebelumnya nggak ada. Maka dibentuklah kotak pos 5.000. Itu 88. Jadi bukan sesuatu yang jadi apa yang dilakukan Gibran sekarang ini mungkin sama dengan 88 karena datang juga. Gitu. Jadi maksud saya supaya publik paham, nggak usah juga membodoh-bodohin orang Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf Pak. Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Bukan. Teman Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok. Itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama aja. Apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anda bodoh-bodohin, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. Kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? Tentu Ibu lebih pintar dari dia. Nangis saja Bapak. Kalau mau nangis, tidak ada masalah. Iya, tapi nggak boleh juga Bapak bilang seperti itu. Bukan, makanya saya. Ya itu hak saya. Betul, DPR juga ditampar mukanya. Kenapa? Karena DPR-nya juga mandul. Loh, ngadu dilaporkan ke menterinya juga cuek aja kok. Cuek. Sampai ke menterinya diterima. Habis itu taruh di atas meja tumpuk. Nah sekarang Gibran tuh nggak mau begitu. Dia kumpulin, dia klaster, dia lapor presiden, presiden perintah menteri. Pak Prabowo kan bilang, siapa yang nggak menjalankan program saya, silakan minggir. Nggak perlu harus saya pinggirkan. Nah itu kita buktiin. Kita kasih kesempatan, belum 100 hari bos. Belum 100 hari, jangan buru-buru bilang mundur ke belakang, nggak bakal selesai. Ini cuman pencitraan. Aduh, coba deh punya hati sedikit lapang, sedikit lebar dada kita, ya, untuk bisa membuat bangsa ini, ya, ke depan itu maju, mencapai target yang Indonesia emas itu. Nggak gampang, nggak seperti membalikkan tangan, nggak bisa. 100 hari, bisa nggak? Nggak bisa Kak Bang Karni. Mana bisa ngelihat satu program bisa dilihat 100 hari. Ada program jangka panjang, ada program jangka pendek, ada program prioritas. Kan gitu.
Apakah kemudian ketika satu program tidak diselesaikan oleh presiden, kemudian dengan seenak jidatnya kita bilang presiden itu pembohong? Apa urusannya Bapak mau nangis? Ibu lebih pintar dari dia. Nangis saja Bapak. Jadi Iya nangis saja lah kalau saya Didu. Nangis saja nangis. Lagian juga Anda itu tidak berguna kok di negara ini. Anda itu kan orang buangan di negara ini. Nangis saja saya Didu nangis. Ngapain Anda menahan air mata Anda, air mata buaya Anda itu? Nangis saja nangis. Kami rakyat Indonesia senang lihat Anda nangis. Karena Anda itu terlalu banyak menyakiti hati rakyat Indonesia. Karena apa? Karena Anda terlalu banyak dosa. Nangis saja saya Didu nangis. Tidak perlu tahan air. Tangisin aja nangis gitu. Nangis saja saya Didu nangis. Kami rakyat Indonesia senang melihat Anda nangis. Supaya apa? Supaya Anda bertobat. Nangis saja saya Didu nangis. Anda tuh tidak berguna di negara ini. Anda tuh cuman anjing provokator di negara ini. Paham? Bapak mau nangis? Ibu lebih pintar dari dia. Nangis saja Bapak. Jadi maksud saya supaya Iya Didu, kau mau nangis-nangis saja kau. Kadang-kadang ngomonganmu menyakiti hati rakyat Indonesia. Nangis saja kau. Nggak berguna kau di Indonesia ini. Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? Ibu lebih pintar dari dia. Itu orang sakit jiwa itu Bu, nggak usah diladen itu Bu, biarin aja. Itu udah tanda-tanda orang mau ngadep ilahi ya kayak gitu. Bukan tobat, tapi semakin ngaco. Biarin aja Bu, itu diladen ini malah bikin pusing. Orang itu bergurunya satu perguruan dengan Amin Rais, Rocky Gerung kan satu perguruannya. Jadi kalau diladen malah bikin pusing. Biasanya kalau orang kayak gitu tanda-tanda menghadap ilahi itu. Seharusnya udah tua, tobat, sadar, ibadah, malah ngaco, bikin kisruh. Jadi tidak bisa diadili karena wong edan tidak bisa diadili. Tanggal 10 November kemarin bertepatan dengan Hari Pahlawan, Partai Perubahan telah mendeklarasikan diri sebagai partai. Tapi saya lihat kok logonya atau lambangnya itu kok muter-muter gitu ya, kayak omongannya si Anies. Dan dari Partai Perubahan ini apa yang mau dirubah coba? Mau merubah jalan tol menjadi jalan tel. Terus mau merubah e-tol menjadi e-tol. Dengan berdirinya Partai Perubahan itu ada kabar baik dan kabar buruknya buat Partai Perubahan itu sendiri. Kabar baiknya adalah bahwa Anies Baswedan sudah tercapai cita-citanya dan bisa dipanggil ketum. Dan kabar buruknya ya, Partai Perubahan ini kalau mau ikut pemilu itu harus lolos verifikasi dari KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Syarat partai politik untuk mengikuti pemilu itu tertera pada pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, saya sebenarnya akan membacakan di sini ya, tapi karena terlalu panjang silahkan teman-teman untuk googling sendiri aja ya. Jadi, kalau Partai Perubahan ini tidak lolos verifikasi dari KPU, maka Partai Perubahan tidak bisa mengikuti pemilu tahun 2029. Jadi, Partai Perubahan tidak bisa mengusung Anies Baswedan. Paling pendukungnya juga emak-emak yang kemarin demo 411 yang cuma ada berapa ekor itu kan. Dan mungkin apakah pendukungnya emak-emak itu besok tahun 2029 itu masih soalnya semuanya itu auranya aura maghrib. Kalau Anies mau bikin partai itu dananya dari mana bos? Dana bikin partai itu banyak loh, bisa sampai triliunan loh. Lah utang Anies aja nggak lunas-lunas kok mau bikin partai. Iyalah, dulu kok. Kalau Pak Jokowi ada yang mencubit, nih saya ulangin, kalau ada yang mencubit seluruh gerakan Indonesia Raya, itu dia akan merasakan juga.
Dan pidato itu disampaikan di mana? Di depan semua ketua-ketua partai politik, Bang. Semua, Bang. Semua pimpinan partai politik gitu. Yang tidak ada cuman Ibu Mega, tidak ada PDI Perjuangan. Tetapi notabene ada wakilnya, Abdullah Azwar Anas dari PDI Perjuangan, dan menyampaikan salam kepada Pak Jokowi, kepada Pak Prabowo. Gitu. Jadi saya melihat itu sebagai sebuah instruksi dari presiden terpilih, presiden berikutnya kepada partai-partai politik. Tolong jagain Pak Jokowi. Kalau Anda mau sama-sama dengan saya, jagain Pak Jokowi loh, karena saya jagain Pak Jokowi gitu.